amma ba'd. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Pit Podcast. Dan juga para penyimak sekalian video podcast Surabaya Mengaji, dan kami juga menyapa yang sedang menyimak siaran langsung kali ini di video podcast Surabaya Mengaji. Kita kembali lagi di program podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast Surabaya Mengaji ini kita membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam, dan tentunya kita bahas dengan asik, menarik, dan santai. Dan kali ini kita set up studionya, Masya Allah, kita berada di outdoor, tidak di studio seperti biasa. Dan kali ini kita berada di Mamacai Deli, di Jalan Untung Suropati nomor 84. Dan untuk narasumber kali ini, kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Riza, sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Barakallahu fiik. Kita bicara masalah Islam, tradisi, dan budaya, Ustadz. Nah, di Indonesia sendiri ini kan ada budaya-budaya yang masih melekat di kita, Ustadz. Termasuk memakai batik, memakai songkok, dan seterusnya. Ini kan termasuk budaya dari negara bangsa kita, Indonesia, Ustadz. Nah, Islam sendiri memandang budaya dan tradisi ini bagaimana, Ustaz? baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Terkait masalah budaya atau bagian disebut juga adat ya. Maka Islam memandang bahwasanya hukum asal adat, hukum asal yang namanya budaya itu dibolehkan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa al-aslu fil adat, al-aslu fi al-asya' al-ibahah. Hukum asal adat itu dibolehkan. Bahkan Syekhul Islam mengatakan adat itu adalah ma'tadahun nas mimma yahtaju fi umuri dunyahum. Yani hal yang biasa di tengah-tengah manusia yang dibutuhkan dalam urusan-urusan dunia mereka. Maka Islam tidak melarang yang berkaitan dengan adat ini, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Disitulah Islam memandang. Makanya kita keliru kalau Islam akan memusnahkan, menghilangkan adat kebiasaan secara mutlak, tidak. Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana adat-adat yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Pada prinsipnya hukum asalnya boleh. Ya, Allah berfirman secara umum, dalil terhadap bolehnya ini adalah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semuanya itu halal. Semuanya untuk kalian halal. Maka dalam urusan dunia, urusan adat, termasuk masalah pakaian, makan, minum, dan semisal, hukum asalnya adalah boleh, halal, kecuali nanti apa yang dilarang dikhususkan oleh syariat. Jadi memang untuk tradisi dan budaya ini tidak mutlak dilarang oleh Islam, Ustaz. Betul. Jadi pakaian misalnya, bahkan pakaian yang Islami, pakaian yang sesuai dengan adat kebiasaan. Ustaz. Iya. Jadi pakai batik itu hal yang justru itu yang umum. Kalau memang itu umumnya di masyarakat, itu yang baik. Karena baju Islami, para ulama mengatakan baju yang sesuai dengan kaum, sesuai dengan kaumnya. Maka Rasulullah pun dalam masalah pakaian, Rasul sesuai dengan kaumnya, ada bangsa Arab. Kenapa Rasulullah SAW rambutnya panjang? Itu adat, karena orang Arab dahulu rambut panjang memang. Maka itulah mereka. Adapun kita sekarang tidak boleh mengikuti Rasulullah yang rambut panjang, karena Rasul mengikuti adat bangsa Arab. Sementara di kita sekarang adat rambut panjang malah dikenal nanti rocker atau preman. Tidak boleh lagi kita. Gitu. Dari sisi itu, nanti dari sisi amanah yang boleh tidak boleh. Ya. Nah. Dan bicara masalah terkait tradisi dan budaya ini, yang dilarang syarat-syaratnya apa aja, Ustaz? Baik. Yang pertama yang dilarang adalah yang bertentangan dengan lawan dari peribadahan. Jadi yang ada unsur kesyirikan, ada unsur-unsur yang memang bertentangan dengan agama. Salah satu yang bertentangan dengan agama adalah kesyirikan. Di mana di kita ini ada adat, biasanya adat sedekah bumi, sedekah laut. Ini jelas adat yang memang wajib untuk dibuang karena bertentangan dengan syariat. Maka Rasul melarang adat-adat jahiliyah, namun tidak mutlak. Bahkan ada adat jahiliyah yang memang dibenarkan dalam Islam, bahkan disanjung, dijunjung tinggi oleh syariat pun. Jadi ada kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang memang baik, yang memang bagus. Seperti apa contohnya? Ikramud dhaif, memuliakan tamu, itu kebiasaan bangsa Arab dan itu adat. Maka di kita pun adat Indonesia selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tentu Islam menjunjung tinggi, tidak masalah, termasuk dalam hal berpakaian. Sekarang kalau adat sebuah kaum pakaian itu misalnya perempuan harus buka aurat, maka itu adat yang bertentangan dengan syariat. Maka adat itu yang harus dibuang, dan itu adat jahiliyah sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarajna tabarajal jahiliyatul ula. Jangan tetaplah tinggal kalian wahai para wanita di rumah, jangan bertabaruj, membuka aurat, menampakkan aurat seperti budaya jahiliyah dahulu.
Jadi membuka aurat itu adat, Adat. tapi adat jahiliyah. Adapun Islam memerintahkan untuk menutup aurat. Maka tolak ukurnya adat yang boleh, yang tidak boleh, mana yang bertentangan dengan syariat. Jadi tolak ukurnya syariat tidak boleh. Yang tidak bertentangan dan tidak bertabrakan dengan syariat, maka itu dihalalkan. Karena hukum asalnya apa? Hukum asalnya halal, adat. Nah, Baik, sebelum kita Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah. Ini sedikit menyapa untuk para yang menyaksikan siaran secara langsung podcast Surabaya Mengaji pada sore hari ini. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom live chat baik YouTube maupun fanpage. Dan pada sore hari ini kita Masya Allah kita langsung siaran langsung di lokasi stage podcast kita di Memacai Deli, Jalan Untung Suropati nomor 84. Jadi nanti para yang menyimak di siaran langsung bisa langsung bertanya atau mungkin terkait tema maupun di luar tema, baik di kolom live chat YouTube maupun kolom live chat fanpage, dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita jawab. insya Allah. Taib. Di pembahasan sebelumnya tadi membahas berkaitan dengan ciri atau syarat adat atau tradisi yang dilarang, Ustaz. Kalau ciri atau adat dan tradisi yang diperbolehkan, cirinya bagaimana, Ustaz? Taib. Selama tidak bertentangan, maka itu berarti dibolehkan. Contoh dalam masalah pakaian. Islam hanya mengatur batasan pakaian. Laki-laki tidak boleh di bawah mata kaki. Yani Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki ujrul yani izarul muslim nisfus sak, bahwa pakaiannya ya, kain sarungnya seorang muslim setengah betis. Kata Nabi boleh antara keduanya, antara mata kaki dan setengah betis. Namun ma'asfala minal izar fa finnar, namun di bawah itu maka di neraka. Nah, seorang muslim laki-laki, orang Indonesia misalnya, selama dia pakaiannya di atas mata kaki, walaupun mungkin dia pakai batik atau yang semisal, maka itu tidak bertentangan. Tapi walaupun pakai jubah sekalipun, tapi di bawah mata kaki, maka tetap itu terlarang. Jadi Islam hanya membatasi tentang mana yang dilarangnya. Dalam urusan dunia demikian. Jadi tidak diatur tentang model dan warna, namun dikembalikan kepada kebiasaannya. Lalu dalam masalah makanan, Islam hanya melarang sesuatu yang memang dilarang, namun hukum asal makanan apapun. Makanan khas Indonesia dihalalkan. Dibolehkan, ya. Indomie misalnya. Indomie. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu sempat disinggung kelpon tidak Islam, gimana, Ustaz? Nah, itulah kekonyolannya, jemaah. Jadi al-aslu fil asy'al ibahah. Hukum asal suatu itu makanan, ya, pakaian itu halal. Sehingga ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau urusan agama, urusan keduniaan, termasuk adat tadi, yang kita cari itu dari larangannya. Maka selama tidak ada larangan maka halal. Berarti tidak terhitung. Kalau untuk misalnya apa saja syaratnya sudah tidak terhitung, berarti macam-macam contohnya. Karena banyak sekali yang halal, Ustaz, ya, sesuai syariat. Makanya Allah tidak merinci apa yang halal, karena yang halal saking banyaknya. Yang Allah rinci dalam Quran, yang Nabi rinci dalam hadis tentang yang dilarang dalam urusan dunia itu, memang yang dirinci yang haram-haramnya saja. Adapun yang halal tidak terhitung lagi. Banyak sekali. Ya. Nah, demikian patokannya. Dan kelpon halal, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Nah. Dan ini kita bicara masalah ini, Ustaz. Jilbab panjang, kemudian cadar, atau mungkin gamis yang bagi pria dan seterusnya. Ada mungkin celutusan-celutusan dari luar sana bahwasanya jilbab panjang, cadar, dan lain-lain itu budaya Arab, Ustaz. Tidak cocok di Indonesia yang mana negara tropis, panas dan seterusnya. Jadi tidak usahlah kita meniru budaya Arab dan seterusnya. Kita pakai atau melestarikan pakaian-pakaian yang ada di budaya Indonesia. Mungkin pakai sewek dan seterusnya. Gimana, Ustaz? Baik. Sebenarnya yang mengatakan demikian itu sangat tidak fair mereka. Dan tidak adil. Anggaplah bahwa jilbab budaya Arab. Lalu kenapa merasa tidak setuju, merasa benci dengan budaya Arab, tapi ketika masuk budaya Korea, budaya Amerika, kok tidak masalah? Kenapa hanya budaya Arab yang dipermasalahkan? Itu pun kalau budaya Arab. Dan ternyata yang namanya jilbab, yang namanya pakaian-pakaian, itu bukan budaya Arab, tapi itu adalah bagian dari syariat Allah. Syariat Allah, karena justru budaya Arab itu seperti Amerika awalnya. Yani mereka berpakaian tapi telanjang, mereka bertabarruj. Itu mereka budaya Arab yang begitu. Termasuk kalau ada sekarang yang berpakaian di atas mata kaki laki-laki yang tidak isbal, yang cingkrang istilahnya, justru orang-orang Arab tidak cingkrang. Ya, bahkan mereka menjulurkan kebiasaan, maka Nabi melarang. Nah, jadi itu semua adalah syariat, bukan bagian dari budaya Arab atau budaya manapun. Dan kita akan protes tadi, kalau memang itu pun budaya Arab, dan itu padahal bukan. Kalaupun iya budaya Arab, terus kenapa? Kenapa tidak merasa risih dengan memakai budaya Amerika, dengan
Budaya budaya barat karyawan maksudnya. atau budaya Indonesia yang memang bertentangan dengan syariat, yang pakai cawat atau bukan cawat, pakai apa, pakai kebaya dan yang Iya, semisalnya. kemben. Kemben. Nah, ini di sini ketidakadilan, ketidakfairannya. Jadi sekali lagi itu bukan budaya Arab, tapi itu justru bagian dari syariat. Syariat Nah, Ustaz, ya. nah, Jadi memang bukan dinilai dari mungkin mereka melihatnya di Arab sana sekarang mayoritas memang pakai cadar Ustaz. Mungkin pandangannya di situ Ustaz. Makanya dikatakan cadar dan seterusnya budaya Arab. nah itulah dia. Jadi karena ketidakpahaman terhadap syariatnya. Jadi kalau orang Arab sholat 5 waktu ke masjid, kalau orang Arab sekarang, kalau kita lihat di Saudi Arabia misalnya yang jadi patokan, setiap adzan tutup toko, berarti tutup toko setiap adzan itu budaya Arab juga. Padahal itu bagian dari syariat. Syariat, ya, Ustaz. Allah mengatakan, "Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalau dipanggil adzan di hari Jumat, maka segera penuhi panggilan adzan, segera salat Jumat, tinggalkan jual beli. Dari ayat ini. Sehingga kalau adzan toko pada tutup, itu bukan budaya Arab, dari syariat. Lalu mungkin karena kefakiran ilmu, kejahilan dalam syariat, sehingga nanti melihat orang Saudi kalau azan tutup toko-toko mereka itu budaya Arab. Seperti itulah mereka menilai terhadap pakaian. Yes. Nah, Dan bicara masalah budaya tidak lepas dari turun temurun Ustaz. Mungkin Sahih. dari nenek moyang atau generasi ke generasi istilahnya Ustaz. Nah, mungkin budaya-budaya yang buruk ini memang sudah bawaan dari generasi ke generasi. Sehingga generasi berikutnya ini kalau tidak meneruskan budaya dari generasi sebelumnya itu dikatakan menyalahi atau gimana Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? taib. Sekali lagi budaya tidak mutlak dilarang, tidak mutlak juga dibolehkan. Maka juga di dalam Quran banyak hujah-hujah orang-orang musyrik dengan kebiasaan nenek moyang atau kebiasaan atau budaya, adat, tradisi nenek moyang. Dan itu dicela oleh syariat. Mereka mengatakan ma'alfaina alaihi wa abauna. Jadi kami melakukan itu apa yang didapati oleh nenek moyang kami, bapak-bapak moyang kami, tradisi nenek moyang kami. Dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Karena dalam beragama bukan tolak ukurnya nenek moyang, tapi tolak ukurnya adalah syariat, hujjah, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika sekarang di Indonesia misalnya melakukan masih praktek-praktek ritual, tradisi, budaya nenek moyang kita yang memang itu keliru, bertentangan dengan syariat, maka tentu wajib kita untuk meninggalkannya. Kembali kepada bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan dalil-dalil yang benar, yang sahih dari syariat. Maka wajib meninggalkan setiap ritual, tradisi yang memang bertentangan dengan syariat tadi. Biasa disebut Lebih-lebih, kearifan akhi, nah, lebih-lebih lagi, akhi, berkaitan dengan masalah akidah. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan dari ritual-ritual nenek moyang kita, adat, kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan akidah. Ini lebih berbahaya dengan bertentangan daripada ibadah. Misalnya puasa mutih itu kan budaya juga. Tapi kan tidak terlalu berat dibandingkan dengan sedekah bumi, dibandingkan dengan sedekah laut yang memang itu bentuk menyembelih untuk selain Allah dalam rangka pengagungan. Sehingga kata Nabi SAW, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia syirik, dan syirik besar yang kalau mati tidak tobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah melaknat, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat dengan laknat yang besar, yakni laknat yang selamanya Allah haramkan rahmatnya bagi yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka pengagungan. Itulah yang kita maksud. Budaya-budaya yang seperti ini bertentangan dengan akidah, itu yang wajib kita untuk mendakwahkannya, menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Karena yang melakukan itu bukan orang Yahudi. Yang melakukan itu bukan orang Nasrani. Yang melakukan sedekah laut bukan orang Hindu, tapi dia orang Islam, saudara kita. Yang bisa jatuh keislamannya, bisa runtuh, bisa batal keislamannya dengan sebab tersebut, dengan sebab perbuatan tersebut. Nah, Di sisi lain budaya dalam hal ibadah juga tidak boleh diremehkan Ustaz ya. sahih. Meskipun akidah tadi memang ancamannya besar Ustaz. Tapi untuk dari segi hal ibadah mungkin mengikuti budaya-budaya yang masih salah itu ada ancaman tersendiri nggak Ustaz? Yaitu terjatuh kepada hal-hal yang diadakan dalam agama dalam hal perbuatan. Karena bid'ah, hal yang baru dalam agama itu ada dalam akidah, ada dalam ibadah. Seperti istilah-istilah yang berkaitan dengan ibu hamil, ada istilah pituni watani dan yang semisalnya hari ke-8-nya, bulan ke-8 atau istilah-istilah lain, ya, atau hal yang sifatnya ritual yang kaitannya dengan ibadah, maka itu tetap itu diharamkan, tetap wajib kita hindari, jauhi. Namun kita katakan dibandingkan dengan Yang akidah ya Ustaz. yang bertentangan dengan akidah lebih berat, gitu. Tapi tetap itu pun tidak diperbolehkan, ya. Seperti ada istilah puasa mutih, puasa 40 hari, mutih itu artinya dia hanya makan nasi saja, tidak makan yang lain. Itu, tapi namanya puasa dikait-kaitkan dengan syariat.
Itu yang seperti itu misalnya. Contoh yang ibadah ya Ustaz ya. Nah, atau misalnya ada bayi ya lahir kemudian ari-arinya Dikubur. dikubur, dikasih penerangan, takut kegelapan atau yang misalnya juga bagian dari karena dia memiliki keyakinan. Dan itu kalau itu masuk kepada akidah terkadang. Masuk menganggap sial terhadap sesuatu, sial dengan angka sekian, itu bagian dari tatayur yang diharamkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu adalah syirik. Jadi ini bagian daripada akidah sebenarnya. Nah, Dan ketika kita menasihatkan seperti tadi Ustaz, menasihatkan bahayanya akidah atau budaya yang bertentangan dengan akidah ataupun ibadah, kita kadang dicap oh ini anti budaya Ustaz atau anti budaya Indonesia dan seterusnya. Ini sikap kita gimana Ustaz? tapi sikap kita pertama tetap bersabar karena ini adalah merupakan kesalahan atau dia menyatakan seperti itu dibangun di atas dasar ketidaktahuan. Itu jelas ketidaktahuan. Makanya kita bersabar, tetap kita menyampaikan. Bahkan orang yang berada di atas kebenaran selalu dituduh dengan hal-hal yang sifatnya buruk. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika menegakkan syariat, ketika Nabi iltijam di atas agama, disebut apa? Tukang sihir, disebut majnun, orang gila. Itu konsekuensi ketika orang berpegang dengan agama. Sebab kalau tidak demikian tidak ada ujiannya. Enak kalau kita diberi pemahaman yang benar, lurus akidah, lalu nggak ada ujiannya. Ya enak, gratis seolah-olah. Harus ada ujiannya. Harus ada ujian, minimal cibiran, minimal itu tadi tuduhan-tuduhan dianggap tidak kearifan lokal atau dianggap tidak cinta NKRI, kadang-kadang gitu. Macam-macam. Ya, dan ini bagian dari yang patut kita untuk bersabar di atas agama. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman, orang yang berpegang dengan agama itu kal qabid alar jamr. Orang yang berpegang agama seperti memegang bara api. Lalu kata Nabi, ayyamus sabar disebut, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Dan kita dapat pahala 50 orang sahabat Rasulullah. Jadi kita kalau berpegang dengan agama dan penuh kesabaran, kita dapat pahala 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Pahala ya, bukan berarti kita menyayangi para sahabat lah, pahala saja. Nah, ini menunjukkan yakni betapa penting kita untuk menambahkan, menguatkan rasa sabar. Nah, di akhir zaman ini. Baik. Mungkin dari Ana cukup Ustaz. Obrolan kita cukup, jazakallahu khair. Dan ini kita menjawab pertanyaan Ustaz dari live chat. Ini ada pertanyaan menarik dari Yayan Herdiansyah dan kami ingatkan kembali bagi yang menyimak secara siaran langsung bisa langsung bertanya seputar tema kita pada sesi kedua ini, yaitu Islam antara adat dan budaya, ataupun mungkin pertanyaan lain yang tidak sesuai tema bisa langsung ditanyakan melalui kolom live chat. Dan ini ada pertanyaan dari saudari kita yaitu Yayan Herdiansyah. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya. Ustaz mohon nasihatnya semenjak Ana lebih mendalami manhaj salaf ini, Ana seperti dijauhi oleh keluarga. Jadi Ana agak sedikit bingung jika ingin bersilaturahmi Ustaz. Mungkin karena penampilan Ana berubah dan mereka anggap manhaj salaf ini suka membid'atkan Ustaz, dan Ana sudah menjelaskan itu fitnah dan mereka tetap sulit untuk percaya. Bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik kepada akhu ya atau akhwat, akhu Yayan ya. Semoga Allah tetap menguatkan kita di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tajalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dia selalu tegar, ditolong Allah dalam kebenaran. Lalu Nabi mengatakan la yadurhum man khadalahum. La yadurhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan, tidak akan memudaratkan mereka orang yang ada di atas manhaj yang hak ini, orang-orang yang menentangnya, yang menyelisihinya. Jadi apapun cacian, tuduhan, atau mungkin sikap kita dijauhi tidak akan membahayakan pada kita. Itu yang harus kita ingat. Bahkan itu akan menumbuhkan pahala bagi kita. Karena orang benci karena sebab berpegang dengan agama, hatta orang tua kita benci kepada kita. Orang tua benci kepada kita karena kita berpegang syariat, bahkan itu bukan suatu dosa, bahkan itu suatu kemuliaan. Jadi jangan sampai dianggap durhaka kepada orang tua. Karena justru tidak boleh taat kepada orang tua pada hal menyalahi syariat. Oleh karena itu suatu kepastian. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita berbuat baik tetap kepada mereka apapun yang terjadi, berbuat baik dari sisi perintah-perintah dalam hal keduniaan. Berbuat baik, lebih banyak memberi, bersedekah, memberi hadiah, membantu mereka, khidmat, melayani mereka, kerabat kita, maka dari sisi itu mereka akan menilai dengan akhlak kita. Karena memang di antara kita ada ketika sudah ngaji berkurang jadi akhlaknya. Justru harus ditambah ketika sudah mengaji, bakti kita pada orang tua harus ditambah. Sikap kepada tetangga kita harus ditambah ketika sudah ngaji. Maka dengan itu mereka akan melihat keindahan, yakni hasil kaji kita, hasil kita ngaji dengan akhlak kita. Kemudian berdoa.
Jadi yang ketiga berdoa bahwasanya Allah yang membolak-balikan hati mereka dan Allah yang meneguhkan kita agar kita tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Jadi yang pertama bersabar, yang kedua tetap kita berbakti, tetap kita berbuat baik dari sisi yang lain. Ya. Misalnya kita nggak ikut tahlilan, kita nggak ikut yasinan, tapi di sisi lain kita ikut. Ketika saudara kita sakit, kita jenguk. Ketika saudara kita meninggal, kita antarkan. Ketika orang tua kita, kerabat kita butuh, kita bantu. Demikian. Jadi mereka akan melihat yakni sesuatu yang baik. Sehingga mereka tidak lagi membenci kita insyaallah ta'ala. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik kepada saudara kita yaitu Yayan Hardiansyah yang menyimak siaran langsung pada kali ini. Dan pada sore ini kita masuk sesi tanya jawab, yaitu masih di podcast On The Stage di Mama Chai Daily. Dan kita membaca pertanyaan lagi Ustaz ya. Apa Ustaz ya? Ini dari Doni Ilham Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, gimana hukumnya sekolah saya ada acara bid'ah kayak ada Maulid Nabi? Jika tidak ikut kena denda Ustaz dan tidak dapat nilai dan bisa dicap Wahabi. Biasanya kemungkinan ini bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sesuatu yang memudaratkan dan memudaratkan berkaitan dengan harta, dengan jiwa, maka boleh seseorang untuk menerjang hal yang haram dengan alasan terpaksa. Karena ada kaidah bahwasanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menghalalkan yang asalnya haram. Namun sejauh mana daruratnya itu gitu loh. Kalau memang hanya sekedar dijewer telinga tidak masalah. Bukan darurat, bukan yakni ancaman kepada nyawa atau harta mungkin harus denda sekian juta dan kita tidak mampu, maka itu baru darurat. Tapi kalau denda cuma 500 perak, 1000 perak mendingan denda enggak apa-apa. Nilai jelek darurat nggak sih? Ini ancamannya nilai jelek sih. Kalau nilai jelek misalnya dia tidak pengaruh kepada masalah kelulusan, yang penting lulus, insya Allah tidak masalah, ya, tidak masalah. Apalagi dicap Wahabi itu bukan darurat dicap Wahabi, ya. Nah, jadi dilihat daruratnya. Kalau memang darurat, boleh seorang dengan terpaksa untuk melakukan hal yang diharamkan. Tapi kalau memang tidak, maka jangan bergampang-gampang untuk beralasan dengan sifat darurat. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar live chat baik YouTube maupun fanpage. Dan ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudara kita yaitu Hernawan Budi Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Mengapa orang Arab saya lihat di YouTube ketika sholat banyak yang pakai jubah isbal? Apakah itu budaya Arab dan kenapa orang Arab tidak mengikuti sunnah? Ataukah orang itu hanya beberapa segelintir orang saja? Baik, begini ya, barakallahu fikum. Orang yang berakidah ahli sunnah tidak harus dia bersih dari dosa. Sementara yang namanya isbal itu dosa, merokok itu dosa. Jadi ada ahli sunnah yang juga merokok, ada ahli sunnah yang juga berzina, ada ahli sunnah yang juga merampok, ada ahli sunnah. Akidahnya ahli sunnah, gitu loh. Jadi tidak serta-merta menjadi ahli bidah ketika dia isbal. Makanya di kita ini kadang berlebihan. Ketika ada isbal langsung dianggap bukan salafi, bukan ahli sunnah. Isbal itu maksiat. Ya, mungkin dia anda ada jenggotnya. Apakah setiap yang enggak berjenggot bukan ahli sunnah? Mungkin dia cukur jenggot karena sebab ya hal-hal yang lain. Jadi ini semua ahli sunnah bisa jatuh kepada kemaksiatan. Sama halnya orang Arab. Apalagi Arab itu bukan jaminan. Ya, seperti kemarin Raja Salman ke sini ke Indonesia. Kok jadi jangan tolak ukur? Katanya Raja Salman juga isbal. Loh, memang Raja Salman kenapa? Gitu. Jadi ini bukan tolak ukur. Jadi mungkin mereka jatuh kepada kemaksiatan, tahu hukumnya namun dia tidak mampu. Tidak mau. Karena di Arab pun sama merasa aib kalau memang dia mungkin cingkrang dan semisalnya. Dianggap orang yang sok beragama atau sok alim dan yang semisalnya. Mungkin mereka dengan alasan itu jatuhlah kepada dosa. Itu. Termasuk banyak orang Arab perokok juga. Ya, jadi tidak. Cuman secara umum orang yang sudah ngaji, insya Allah pakaiannya dia akan cingkrang, dia tidak akan lagi merokok, yang suka dengar musik tidak lagi dengar musik, maksiat, riba di bank juga ditinggalkan. Biasanya begitu secara umum. Namun bisa saja orang yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Berarti segelintir orang saja ya Ustaz ya? Betul, dan itu oknum saja. Oknum saja Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Hernawan Budi Santoso. Kita ada pertanyaan lagi Ustaz dari Redik Cardova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta nasihat. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang menganggap kita remeh dari segi keilmuan? Baik, menganggap remeh itu bagian daripada al-ujub. Ya, al-kibir, kesombongan. Karena kata Nabi yang dimaksud dengan kibir itu bukan berpakaian bagus, bukan pakai sendal bagus, kibir itu. Ketika Nabi bersabda la yadkhulul jannah man qala fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun seberat biji zarah sebuah kesombongan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, sombong itu bagaimana? Apakah tidak boleh pakai pakaian yang bagus? Kata Nabi, tidak.
Al-kibr itu maksudnya kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu yang yakni menolak kebenaran. Jadi orang yang sudah dikasih dalil masih tetap menolak, itu sombong. Atau sombong itu kata Nabi yang kedua yaitu wa ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Remeh ilmunya, remeh yakni kedudukannya karena miskin, atau remeh yakni derajat dan semisalnya, atau remeh karena fisiknya mungkin jelek, mungkin dan semisal. So al-kibr. Maka ketika orang berbuat kibr kepada kita, kita bersabar, dan karena itu raih pahala. Terus yang kedua itu tentu dinasihati orang itu agar tidak buat kibr, itu bagian dari kibr, meremehkan. Baik. Ini ada pertanyaan bagus Ustaz, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan semua yang menyimak kajian ini sehat selalu dan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang percaya terhadap mitos yang ia sendiri telah membuktikan kebenarannya? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Mitos bagian dari tatayur yang diharamkan. Tatayur artinya menganggap sesuatu ini akan menimbulkan ini dan itu, padahal itu tidak ada dasarnya. Mengambil sebab-sebab yang tidak ada dasarnya dalam syariat, itu mitos. Itu namanya tatayur. Dan itu kesyirikan, syirik kecil ya. Mitos itu syirik kecil. Seperti menganggap sial nomor sekian. Di Indonesia, hotel itu nggak ada yang lantai berapa? Nggak ada lantai berapa di Indonesia hotel? 13 Ustaz. Nggak, lantai 3 atau 4? 4 juga Ustaz. 4 nggak ada. 3A biasanya. Nah, itu adalah mitos dan itu kesyirikan, syirik kecil memang. Kalau dia menganggap itu hanya sebab saja. Sebab kesialan. Maka itu mitos. Lalu, bagaimana kalau itu terjadi dan benar? Benarnya sesuatu tidaklah dianggap sebuah kebenaran. Misalnya, kenyataannya sesuatu, dukun misalnya. Ketika benar, bukanlah suatu tolak ukur, itu dianggap sahih. Dianggap benar ketika terjadinya sesuatu atau kenyataannya sesuatu. Maka tidak boleh dijadikan sandaran. Makanya Nabi SAW melarang baik dukun itu benar atau tidak untuk datang ke dukun. Karena memang dukun juga banyak bicaranya benar, kebenaran. Yani kok tepat gitu. Maka itu tidak jadi ukuran. Artinya benarnya atau terbuktinya sesuatu mitos bukan menunjukkan sahihnya mitos. Dukun itu ampuh bukan berarti benar datang ke dukun. Bukan berarti boleh datang ke dukun. Tetap saja dukun masih ampuh dan ampuh tetap. Bahkan kita bersyukur kalau datang ke dukun lalu tidak ampuh. Supaya kapok nggak datang lagi. Ya, justru musibah kalau memang mitos itu kenyataan. Semakin percaya akhirnya. Nah, ini ujian. Jadi demikian kaidahnya ya. Kaidahnya bahwa ketika mitos itu kenyataan bukan berarti itu benar. Tetap dia salah dan tetap dia tidak boleh dilakukan. Meskipun sudah terbukti ya, nah, walaupun terbukti. Barakallahu fikum. Ini masih ada beberapa pertanyaan, boleh Ustaz? Ya, iyalah. Ini dari terakhir ya. Terakhir siap Ustaz. Dari Putri Hadijah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seorang saya bertanya, ada akhwat yang ingin menikahi ikhwan, sedangkan si akhwat itu berkata terhadap ikhwan, saya akan berkata kasar apabila istri tidak segera melaksanakan sholat. Bahkan tangan saya akan bertindak memukul apabila kata-kata saya tidak diindahkan. Apakah itu jenis dari radikal atau malah atau memang kewajiban seorang suami dalam mendidik istrinya seperti itu? Baik. Masalah bolehnya sih boleh mengatakan itu. Ya, karena itu bagian memang daripada syariat bahwasanya istri kalau memang diperintah tidak nurut gitu ya, melakukan nusyuz, maka boleh dipukul dengan pukulan yang bersyarat tentu, tidak melukai dan tidak memukul di bagian kepala atau bagian muka. Itu memang ada ajaran, ada syariat kita, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hanya masalahnya, hal itu kan tidak layak, tidak pantas untuk diucapkan karena ya itu bisa jadi bentuk-bentuk yang membuat orang akhirnya yang tidak paham menjadi takut. Mengancam. Ya, justru pukulan itu dibolehkan ketika memang sudah tidak ada lagi jalan, dinasihati tidak berlaku, dinasihati tidak juga sadar misalnya. Jadi tidak serta-merta, tidak ujug-ujug kita langsung boleh memukul. Dan pukulan pun bukan berarti memukul menyakiti. Yang kedua, tidak boleh adanya bekas. Bahkan mencubit istri saja, jemaah. Mencubit istri sampai berbekas dicubit, lalu ininya ada merah. Itu tidak boleh, haram itu. Jadi kalau mencubit bagaimana? Ya dielus saja berarti. Dielus saja. Intinya, istri kita tuh kalau mau dipukul, intinya menjatuhkan mentalnya saja. Bahwa kita memang bisa mukul gitu. Tapi tidak harus kita untuk memukul. Ala kulli hal, bisa bentuk radikal, yakni ancaman-ancaman, namun bisa juga itu bagian dari syariat, tergantung bagaimana dia dalam menyampaikannya, ya, ancaman tadi. Nah, tapi saya kira hal yang baik tentu tidak harus dilakukan seperti itu, mengancam istri, karena istri udah bagian dari kewajiban kita untuk menasehati dan yang semisalnya. Apalagi istri yang sudah paham, insya Allah tidak perlu ada ancaman-ancaman seperti itu. Nah, mungkin kiranya cukup besar untuk sesi tanya jawabnya. Jazakallah khairan dan para pemirsa sekalian, bagi yang menyimak
mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita jawab di lain waktu atau mungkin di sesi Q&A. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Ghazi atas materi dan nasihatnya Ustadz. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Membaca Daily yang mana telah mensupport penuh kegiatan kita podcast kali ini. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik untuk mengamalkan apa yang kita bahas di podcast kali ini ya Ustaz ya. Dan semoga bermanfaat kepada para pendengar sekalian dan yang menyimak baik secara langsung maupun secara video podcast. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.